Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul bahir wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat lain yang kita semua pasti tidak akan bisa menyebutkan satu persatu, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah turunkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita tentang materi sirah nabawiyah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Mulailah beliau berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Pertama, dakwah itu dilakukan secara sebut, dakwah itu dilakukan secara sir, tidak terang-terangan. Yang diajak adalah ahlul baitnya, keluarga Nabi, dan kemudian orang-orang yang dekat kepada beliau. Maka dari dakwah itu, orang yang pertama percaya, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan wanita, yaitu Sayyidatuna Khadijah, istrinya yakni Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama beriman kepada Rasul dari golongan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, kalau kita sering dengar,
itu tidak disebut nama bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau yang lain, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, berarti ayahnya Umar Al-Khattab, Umar bin Khattab, orang tuanya Utsman Affan, orang tuanya Ali Abi Thalib. Kalau orang tuanya Abu Bakar siapa? Bukan Abu Bakar orang tuanya Siddiq, bukan. Kalau As-Siddiq itu adalah sifatnya Abu Bakar, orang yang sangat membenarkan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah. Kalau Abu Bakar itu nama kunyah namanya. Kalau orang belajar ilmu nahwu ada nama kunyah namanya. Kalau nama kunyah itu yaitu nama-nama yang diawali dengan Abu dan Ummu. Misalnya Abu Bakar, Abu Thalib, nah itu yang pakai Abu itu adalah nama kunyah. Kemudian nama yang diawali dengan Ummu Salamah, Ummu Habibah, Ummu Kulthum, itu kalau nama diawali dengan Ummu namanya nama kunyah. Nama aslinya Abu Bakar Siddiq Abdullah, orang tuanya adalah Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau itu disifati dengan As-Siddiq dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, diisrakan, diberjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, terus sampai langit yang ketujuh, Sidratil Muntaha dan Mustawa. Kembali lagi, itu peristiwa Isra Mi'raj. Ketika selesai peristiwa itu, Nabi sampaikan kepada kaumnya bahwa beliau itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Orang-orang kafir makin tidak percaya. Orang-orang kafir makin tidak percaya. Jangankan orang yang masih kafir, yang sudah iman kepada Nabi itu sampai mundur kembali. Dia sudah iman sampai kembali kepada murtad lagi. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, makanya setelah itu orang-orang kafir datang kepada Nabi, bertanya, Muhammad, betul kamu di Isra Mi'rajkan? Iya. Kalau gitu coba angkat kaki kamu sebelah. Nabi angkat. Begitu diperintahkan, coba satu lagi angkat. Nabi gak mau, karena pasti Nabi akan jatuh kalau dua-duanya sekaligus diangkat. Akhirnya kata orang kafir, jangankan kamu naik ke langit, kamu ngangkat kaki 1 jengkal dari bumi aja gak mampu, kan begitu tuh. Ya, itu orang kafir begitu alasan. Makanya itu orang-orang kafir selain bertanya kepada Nabi, itu bertanya pula kepada yang lainnya, termasuk kepada Abu Bakar Siddiq, temannya. Orang kafir bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, itu teman kamu Muhammad, dia bilang dia Isra Mi'raj pulang. Bagaimana pendapatmu? Apakah benar atau tidak? Itu Abu Bakar jawabnya begini, kalau Muhammad yang berkata
lebih dari itu pun aku percaya. Begitu hebatnya Abu Bakar Siddiq. Kalau Muhammad yang berbicara, lebih dari itu pun saya percaya. Sejak itulah akhirnya Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan kebenaran terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya hormati, Abu Bakar Siddiq ini temannya Nabi sejak Nabi kita belum diangkat menjadi Rasul. Dari dulu memang temannya, dan kemudian usianya pun tidak begitu beda, cuma sekitar 2 tahun bedanya. Nabi lebih tua 2 tahun dibanding dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini silsilah keturunannya nyambung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Nabi yang namanya Murrah. Jadi kalau nanti dicari silsilahnya itu ternyata nyambung juga antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Nyambungnya di kakeknya Nabi yang namanya Murrah. Karena kalau kita tahu dari silsilahnya Nabi dari pihak bapaknya, misalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah. Nah di Murrah itulah ketemu silsilahnya turunan Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ada hubungan saudara, cuma sudah jauh, sudah pakai yang keberapa baru ketemu. Walam yahad alaihi kadiban, dan Abu Bakar Siddiq ketika hidup berteman bersahabat dengan Nabi kita itu tidak pernah menyaksikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbohong, nggak pernah bohong. Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Pantas bapak Nabi kita digelari dengan Al-Amin. Semua orang gak ada yang setuju kalau Muhammad digelari pembohong, karena Nabi kita nggak pernah bohong. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang pertama beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan laki-laki dewasa selain daripada Abu Bakar Siddiq juga ada namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu wakana mamlukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atahu. Dulunya itu Zaid bin Harithah adalah budak. Dulu di zaman dulu ada perbudakan. Jadi kalau yang namanya budak itu dirinya seluruh manfaatnya kembali kepada sayyidnya, kepada yang punyanya. Budak itu seperti barang-barang saja, seperti harta saja. Jadi yang namanya budak, kalau misalnya tuannya itu meninggal dunia, maka itu budak menjadi harta warisan. Makanya kan budak kok bisa dijual belikan, beli di pasar seperti beli kambing, beli ayam gitu. Itu budak seperti itu. Nah ini Zaid bin Harithah dulunya budak. Budak siapa dia? Dulu miliknya Siti Khadijah Al-Kubra. Dulunya. Kemudian begitu menikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Zaid
Harisah itu diberikan kepada Nabi kita, dan bahkan Zaid ini diangkat menjadi anak angkatnya Nabi, namanya Zaid bin Harisah. Dia sahabat Nabi yang asalnya dari budak, iman kepada Nabi paling duluan seperti Abu Bakar Siddiq, dan dialah satu-satunya sahabat yang namanya tertera di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada nama Zaid, tapi Zaid yang dimaksud adalah Zaid bin Harisah yang diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi kita. Tapi kalau yang disebut anak angkat itu, walaupun bagaimana tidak menjadi anak kandungnya. Jadi tidak bisa, walaupun Zaid itu anak angkatnya Nabi, tidak disebut Zaid bin Muhammad, tidak bisa. Tetap aja Zaid bin Harisah orang tuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan, ada ayat begini, falamma qada Zaidun minha wataran. Ada ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wataran. Artinya, tatkala Zaid itu menceraikan istrinya, ini yang dimaksud Zaid bin Harisah. Maka akhirnya oleh Allah, mantan istrinya itu dikawinkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Zainab binti Jahas namanya. Zainab binti Jahas. Makanya dulu sempat ramai kok Nabi kawin sama wanita bekas anaknya. Nah itu memberikan penjelasan bahwa anak itu walaupun diangkat sebagai anak, tidak menjadi anak kandung, tetap saja orang lain. Makanya ketika dia menikah dan kemudian itu istrinya dicerai, itu gak apa-apa, bapak angkatnya itu menikah bekas anak angkatnya, sebab hukumnya orang lain. Tapi kalau misalnya anak kandungnya ya nggak bisa, orang tua punya anak laki-laki kemudian menikah, ini anak kandung nih, berarti itu wanita menjadi menantunya, bercerai sama anaknya, ya nggak bisa orang tuanya nikah sama menantunya, ya walaupun sudah dicerai, hukumnya nanti masih tetap anak. Di antara wanita mahram, wanita yang haram dinikah itu adalah zaujatul ibni. Zaujatul ibni itu adalah istri anak laki-laki kita. Saya punya anak laki-laki, istrinya itu namanya zaujatul ibni. Kalau istilah bahasa Arab berarti itu menantu. Kalau misalnya sudah menjadi menantu, berarti itu wanita haram dinikah, yang disebut dengan wanita mahram. Karena wanita itu haram dinikah sebabnya ada tiga. Ada wanita haram dinikah
hubungan darah. Misalnya ibu kita itu mahram, haram dinikah. Anak wanita kita, saudara wanita kita, saudara wanita ibu kita, saudara perempuan ibu, saudara perempuan bapak, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan yang disebut keponakan, bibi, uwa, itu semua adalah wanita mahram, wanita-wanita yang haram dinikah dengan sebab nasab, hubungan darah. Ada lagi wanita haram dinikah dengan sebab menyusui. Misalnya ada seorang anak laki-laki masih kecil, masih bayi, dia ikut menyusu dengan ibu-ibu orang. Misalnya, ini contohnya, Nyihindun, seorang ibu, dia sedang menyusui anaknya perempuan. Ya, ibu-ibu namanya Hindun lagi menyusui anaknya perempuan, namanya Zainab. Ini cuma contoh saja. Kemudian ada anak kecil bayi, anak orang, ya, namanya Zaid. Saya berikan contoh, dia ikut nyusu dengan ibu-ibu itu yang namanya Nyai Hindun. Maka kalau misalnya sudah nyusu dengan Nyai Hindun, ya tentunya nanti ada syarat-syarat yang menyusu yang menjadi ibu susu. Ada syaratnya nanti dalam bidang fikih itu. Maka nanti itu Nyai Hindun menjadi ibu susunya Zaid. Ya, kemudian tadi anaknya Hindun yang namanya Zainab kan lagi nyusu tuh, berarti dia nyusu bareng bersama Zaid, berarti dia menjadi saudara susu. Itu Zaid berarti gak boleh nikah sama Hindun karena itu ibu susu. Gak boleh nikah, dia nikah dengan Zainab karena dia saudara susu. Nah itu namanya wanita haram dinikah dengan sebab menyusui. Ada lagi yang ketiga, wanita haram dinikah dengan sebab perkawinan. Dengan sebab perkawinan, misalnya tadi diantaranya menantu, karena itu wanita kawin sama anak kita, menantu kan? Ya itu wanita menjadi mahram kita. Karena alasannya apa? Karena pernikahan, nikah sama anak kita. Dan kemudian mertua itu siapa? Ibunya istri kita. Kenapa kita menjadi mahram, haram nikah dengan mertua? Karena ada kita pernikahan dengan anaknya. Ibu tiri, anak tiri, itu semua adalah wanita-wanita yang haram dinikah dengan sebab perkawinan. Misalnya ada wanita muda cantik, kemudian punya anak perempuan cantik pula. Kita kawin nih ibunya nih, ya, kita kawin ibunya yang cantik, maka berarti itu anak ibunya menjadi anak tiri. Gak boleh kita kawin sama anaknya juga, emaknya kita kawin, anaknya kita kawin juga, itu tidak boleh, itu anak tiri. Terus kalau yang disebut ibu tiri berarti istri bapak. Istri bapak tapi bukan ibu kita. Ya kan? Misalnya ibu kita meninggal, bapak kita nikah lagi sama seorang wanita, maka berarti itu wanita menjadi ibu kita, ibu tiri namanya. Boleh kita nikah sama ibu tiri? Ya nggak bisa, sebab dia sudah nikah sama bapak kita. Itulah wanita-wanita yang haram dinikah.
ya, wanita haram dinikah. Nanti itu wanita yang haram dinikah yang disebut mahram haram selamanya. Ada wanita mahram tapi sementara. Mana contohnya? Contohnya adalah saudara istri kita. Kita kawin sama wanita nih, wanita ini punya adik perempuan, atau wanita itu punya kakak perempuan. Bolehkah kita nikah dua-duanya? Tidak boleh. Itu menjadi mahram. Haram kita nikah sama adik perempuan. Kita nggak boleh nikah sama kakak si perempuan. Tapi tidak boleh juga selama kumpul. Kalau misalnya itu istri kita meninggal, kita boleh nikah sama adiknya, kita boleh nikah sama kakaknya. Berarti itu namanya haramnya la ala takbir, tidak selamanya. Yang nggak boleh dikumpuli dalam kitab ilmu nahu, tazawwajhinna al-ukhtaha, nikahlah kamu sama Hindu atau saudaranya. Itu atau itu faedahnya litahyir, untuk memilih apakah nikahnya sama Hindu atau sama saudaranya. Jangan dikumpulin. Nikahlah kamu sama Hindu atau sama saudaranya, pilih apa mau Hindu apa mau saudaranya. Jangan kamu kawin dua-duanya, itu tidak boleh. Ya, mesti salah satunya. Contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menikahkan anaknya yang perempuan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Begitu Ruqayyah meninggal dunia, Nabi nikahkan lagi Utsman dengan adiknya yang namanya Ummu Kulsum. Para jamaah yang saya hormati, ini Zaid bin Haritsah adalah termasuk sahabat Nabi yang paling dulu beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq. Para jamaah yang saya hormati, kemudian wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Thalib wa kana rabiban rasul. Kemudian orang yang pertama beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Beliau adalah sepupunya Nabi. Ali itu sepupunya Nabi, sama-sama cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak, di antaranya Abdullah, punya anak Abdullah namanya Muhammad. Berarti Muhammad itu cucunya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib punya anak pula selain Abdullah, yaitu namanya Abu Thalib. Berarti Abu Thalib anaknya Abdul Muthalib. Jadi bedanya namanya itu ada Thalib-Thalibnya dia. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, ya kalau bapaknya tadi Abdul Muthalib, anaknya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib punya anak itu Ali. Berarti Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Berarti sama-sama cucunya Abdul Muthalib. Berarti Nabi kita itu kepada Abu Thalib pamannya. Berarti kepada Ali itu sepupunya, misalnya. Cuma umurnya jaraknya cukup jauh.
Ya, jaraknya cukup jauh. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib itu juga akhirnya dinikahkan dengan putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Siti Fatimah Zahra, wanita yang paling utama. Siti Fatimah Zahra itu wanita yang paling utama karena banyak keistimewaannya. Di antaranya itu Siti Fatimah seumur hidupnya nggak pernah haid. Tapi ternyata itu Siti Fatimah hamil juga, punya gitu. Nah itu kalau misalnya nggak pernah haid, berarti Siti Fatimah ibadahnya nggak kalah sama laki-laki. Beda dengan wanita-wanita kita. Kadang-kadang haidnya nggak seminggu, 15 hari kan gitu. Berarti selama haid 15 hari nggak sholat kan? Nggak sholat. Dan kemudian Siti Fatimah itu seumur hidupnya selain tadi tidak pernah haid, juga Fatimah kalau melahirkan itu keluar darahnya cuma sebentar saja, sehingga kalau melahirkan tidak meninggalkan sholat satu waktu pun. Gimana wanita sekarang melahirkan nggak meninggalkan sholat? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau istri kita itu begitu melahirkan, keluar darah nifasnya itu biasanya 40 hari, dan bahkan ada yang sampai 60 hari, 2 bulan, maka itu wanita selama nifas tidak melaksanakan sholat. Nah berarti kalau wanita kita ada liburnya sholat, ya kalau Siti Fatimah tidak. Nah Siti Fatimah akhirnya nikah dengan Sayyidina Ali, berarti sepupunya dikawinin sama anaknya. Boleh ya? Boleh. Jangankan begitu, adik kakak saja anaknya dinikahkan, boleh. Misalnya si A sama si B adik kakak, kemudian yang satu punya anak laki, yang satunya punya anak perempuan, itu anaknya dinikahin, boleh. Itu sudah bukan mahram. Itu sudah bukan mahram, berarti sudah ajnabi hukumnya, berarti wanita lain, berarti boleh dinikah. Cuma sebaiknya tidak dilakukan karena hubungan nasabnya dekat. Katanya kalau hubungannya itu dekat, nanti syahwatnya gak begitu kencang. Yang saudara adalah saudara ini, ya. Jadi nanti syahwatnya agak kencang. Wakana Rabi'ul Rasul, dan akhirnya itu Ali bin Abi Thalib menjadi menantu Rasul. Ya, wa qaddama Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbuna fa ajabahu jam'un katsir minhum Utsman bin Affan salisul khulafa'ir rasyidin wa Zubair bin Awwam. Setelah Abu Bakar Siddiq itu, setelah Abu Bakar Siddiq sudah iman kepada Rasul, maka akhirnya Abu Bakar ikut dakwah, mengajak orang-orang yang ia cintai dan orang-orang yang cinta kepadanya. Ya, Abu Bakar itu sudah iman nih, sudah menyatakan imannya kepada Rasul, maka akhirnya Abu Bakar ikut dakwah, mengajak orang lain untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak siapa yang diajak? Orang-orang yang ia cintai dan orang-orang yang cinta kepadanya. Abu Bakar cinta kepada orang itu cinta kepada Abu Bakar. Nah orang-orang itulah yang mulai diajak oleh Abu Bakar Siddiq.
Akhirnya banyak yang ikut iman kepada Rasul dengan sebab ajakan Abu Bakar Siddiq. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu iman kepada Rasul diajak oleh Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan itu imannya kepada Nabi kita diajak oleh Abu Bakar Siddiq, yang akhirnya Utsman bin Affan itu menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Utsman bin Affan ini disebutnya ahli ibadah. Ahli ibadah itu sampai ada riwayat begini, Utsman bin Affan itu kalau sholat di malam hari, sholatnya gak banyak rakaat, cuma 2 rakaat. Kalah sama bapak-bapak, kalau tahajudnya berapa rakaat. Utsman bin Affan itu katanya kalau sholat di malam hari cuma 2 rakaat, tapi di dalam 2 rakaatnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Wow. 2 rakaat Al-Quran hatam di dalamnya. Jadi kalau orang-orang dulu kita dengar riwayat orang-orang hebat, Masya Allah, Al-Quran itu ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun. 7 tahun kita baru mulai ngaji, 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan bahkan itu Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik yang isinya beribu-ribu hadis di usia 10 tahun. Nah, itu Imam Syafi'i dalam praktek ibadahnya itu baca Quran sehari itu sudah menjadi wiridnya. Tiap hari hatam Al-Quran, tiap hari hatam Al-Quran, tiap hari. Kita sebulan belum tentu hafal, setahun enggak hafal, orang nggak dibaca. Ya, Imam Syafi'i itu tiap hari hatam Al-Quran 1 juz, hatam 1 kali, 1 hari hatam 1 kali. Dan bahkan kalau di bulan Ramadan, selama Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kalau misalnya coba selama Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali, berarti siang hatam sekali, malam hatam sekali. Berarti kalau misalnya sehari 2 kali, berarti pantas sebulan 30 hari itu 60 kali menghatamkan Al-Quran. Subhanallah, kita cuma senang mendengar ceritanya. Coba kita, gimana kita? Jangan kita baca aja, enggak. Pada jemaah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita agar giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سميع دعاء